Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kartikawati dengan NIM 421210007 dari Prodi Farmasi Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat tentang penyuluhan penyakit. Saya mengambil judul bagaimana cara mencegah dan mengendalikan hipertensi pada ibu-ibu pengajian rutin di Desa Kaliarang, Kecamatan Bumiayu. Berikut saya tampilkan dokumentasi selama penyuluhan. Selamat menonton, semoga berkenan. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian rutin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dalam sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa sama-sama bermuajahah pada sore hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 sampai zaman yang sedang berjalan ini dengan adanya agama Islam. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya. Tentunya di sini Ibu bertanya-tanya ya maksudnya apa? Ini di sini saya mau penyuluhan, kita sama-sama belajar aja di sini, belajar apa sih itu hipertensi. Tentunya ibu-ibu di sini banyak yang mengalaminya ya dan nggak kemungkinan padahal ada tapi kita nggak ngerti gitu ya. Ya, jadi hipertensi itu tekanan darah yang melebihi dari ukuran normalnya, dan ukuran normal tekanan darah itu harusnya lebih dari rata-rata rate 80 sampai 90 sampai 120 per 90 itu normalnya. Tapi kalau sudah tinggi itu berarti termasuk hipertensi. Apa sih? Kapan sih kita bisa dinyatakan hipertensi itu? Ketika kita mengalami gejala-gejala seperti kunang-kunang, kayak penglihatan kita rabun, ya, terus pusing yang muter-muter, itu juga bisa salah satu hipertensi ciri-cirinya. Terus kadang nyeri kepala, terus telinganya suka berdenging sendiri gitu, itu bisa salah satunya ciri-ciri dari hipertensi. Kadang dalam kasus tertentu yang sudah agak parah itu dia bakal menimbulkan rasa mual sama agak kesulitan bicara gitu. Dan faktornya apa saja yang mempengaruhi terjadinya hipertensi ini? Yang pertama itu ada faktor yang nggak bisa kita rubah, yaitu faktor karena usia. Jadi kita nggak bisa merubah kita usianya sudah sampai rate berapa dan terjadi hipertensi, itu kita nggak bisa menolaknya gitu. Yang kedua ada karena riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga kita ada yang terkena hipertensi atau orang tua kita, itu bisa menurun ke kita. Iya. Jadi itu kita nggak bisa nolak juga. Iya. Lalu ada karena jenis kelamin. Selanjutnya hipertensi ini termasuk dari salah satu penyakit yang dinamakan dengan silent killer atau biasanya disebut pembunuh secara diam-diam. Karena kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak tahu apa, tiba-tiba kok pusing kayak gini, tapi kita merasa itu biasa aja gitu. Padahal itu salah satu salah satu penyakit yang bisa membuat kita mengalami penyakit-penyakit yang lebih kronis selanjutnya seperti stroke, serangan jantung dan sebagainya. Itu awalnya bisa dari hipertensi. Gitu. Iya, komplikasi, jadi ke komplikasi kayak gitu. Kalau misalnya itu awalnya itu bisa jadi darah tinggi dulu, ada stroke, ada hipertensi, ada stroke, ada gagal jantung, ada penyakit ginjal, itu salah satunya juga karena hipertensi awalnya. Gimana sih caranya kita mencegahnya? Yang pertama itu kita stabilkan berat badan kita dengan cara memakan makanan yang memang bergizi dan cukup untuk tenaga kita sehari-hari supaya tidak berkelebihan.
Nah, kegemukan juga salah satunya bisa memicu penyakit hipertensi. Gitu. Terus makan makanan beralkohol, makan makanan buah atau sayuran yang memang mengandung garam yang berlebih kayak gitu. Jadi salah satunya garam juga mempengaruhi hipertensi. Seperti yang sudah ada leaflet yang di depan ibu-ibu sekalian, ini sudah ada apa sih cara mencegah dan mengendalikan hipertensi. Yang pertama bisa dengan gula, bisa olahraga, tidak merokok atau menghindari asap rokok, terus makan makanan yang mempunyai gizi yang seimbang, dan idealkan berat badan kayak gitu. Caranya dengan olahraga dan sebagainya. Satu lagi bisa menghindari dari alkohol. Kalau ibu-ibu memangnya sudah sakit itu gimana? Yang sudah sakit berarti caranya yaitu mengurangi kadar garam yang kita makan di sehari-hari kita. Jangan terlalu asin karena itu bisa menimbulkan darah tinggi. Gitu. Kira-kira itu saja. Barangkali ada pertanyaan boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya skip. Ada darah rendah, hipertensi itu? Bukan, itu namanya hipotensi. Kalau darah rendah kurang dari 80 mg. Darah tinggi berarti memang obatnya. Kalau misalnya itu harus rutin pengecekan secara berkala, setiap 1 minggu sekali boleh, 1 bulan sekali boleh. Nanti kalau misalnya kalau misalnya di dalam penyakit yang memang gejalanya itu berat, boleh konsultasikan ke dokter, nanti diresepkan obat. Cara mengatasi gula, penyakit gula atau kadarnya. Ini kalau di sini ada misalnya ya, kalau misalnya ini maksimal itu tidak melebihi 1 sendok per hari, 1 sendok gula, 1 sendok garam kayak gitu. Sendok per hari. Upload di video ya boleh, itu harus rutin sih. Jadi kalau darah rendah itu berarti pakai tambah darah, namanya etabion, pakai vitamin aja. Vitaminnya multivitamin apa aja bisa, yang ada kandungan asam folatnya. Etabion nggak apa-apa. Namanya etabion yang warna merah. Itu bisa buat tambah darah. Bisa tambah darah yang ada tambah darah itu ada tambah darah itu bukan cuma tambah darah sama tekanan darah itu beda ya. Tekanan darah itu kayak lonjakan kita ya tensinya. Tapi kalau misalnya darah kurang darah itu HB-nya yang kurang. Jadi kita kalau HB maksimal 12. Kalau HB itu harus dicek dulu di lab, nanti bisa dipakai yang etabion itu tadi. Kalau misalnya kurang bisa dikonsumsi yang seperti itu, daging-dagingnya, proteinnya ditambahin kayak gitu. Protein tahu tempe ya? Iya. Apa dagingnya? Iya, protein sama daun singkong. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.